Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu materi dari kelas eksperimen sistem kendali, yaitu Simulink untuk pemodelan dan analisis sistem. Teman-teman, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini merupakan materi dari salah satu materi di kelas eksperimen sistem kendali. Dan teman-teman jika tertarik silahkan cek juga materi-materi lain untuk baik di kelas eksperimen sistem kendali maupun di kelas sistem kendali maupun pengantar sistem kendali, ada di channel YouTube saya di playlist masing-masing kelas tadi. Silahkan Anda saksikan. Semoga dengan menyaksikan tersebut kita bersama-sama bisa mendapatkan tambahan informasi, tambahan ilmu, terutama untuk berkaitan dengan materi sistem kendali. Oke, teman-teman, kita masuk ke materinya. Kali ini mungkin kita akan lebih banyak ke langsung percobaan dengan MATLAB begitu ya, karena memang Simulink sedikit teorinya begitu, tapi kita akan lebih banyak untuk percobaan-percobaan terkait dengan Simulink tersebut. Oke, kita langsung saja. Teman-teman, sebelum jauh melangkah ke depan, kita cek dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tujuan dari eksperimen kali ini, yaitu ada 3 tujuan ya teman-teman. Yang pertama adalah memahami pemanfaatan perangkat lunak Simulink untuk pemodelan sistem. Yang kedua yaitu mampu menggunakan Simulink untuk memodelkan dan menganalisis sifat sistem. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mampu menggunakan Simulink untuk menyederhanakan model sistem. Jadi intinya adalah kita bisa pertama berkenalan dulu, memahami dengan Simulink itu seperti apa, kemudian kita bisa memanfaatkannya baik untuk pemodelan maupun analisis sistemnya. Seperti itu. Oke, kita lihat pendahuluan dulu. Ya, ini materi pengantar saja tentang pemodelan sistem dan Simulink. Jadi teman-teman, sistem LTI atau Linear Time Invariant itu dapat dinyatakan dalam blok-blok yang masing-masing mewakili subsistem dari sistem tersebut. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah menyaksikan materi-materi di video saya lainnya, kita sudah sering bertemu dengan diagram blok ya. Misalkan ada blok G, kemudian bertemu dengan blok H begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, masing-masing blok ini adalah menggambarkan dari masing-masing subsistem yang kita buat. Nah, salah satu keuntungan dari LTI adalah memang seperti itu teman-teman. Jadi sistemnya itu bisa disusun menjadi atau ke dalam blok-blok yang mewakili subsistem dari sistem yang kita buat. Seperti itu. Kemudian Simulink merupakan salah satu perangkat lunak yang memudahkan pemodelan dari suatu sistem dalam susunan blok-blok diagram. Nah, karena LTI tadi itu bisa disusun dalam blok-blok diagram, maka kita bisa memanfaatkan Simulink ini karena Simulink merupakan salah satu perangkat lunak yang memang memudahkan kita dalam menyusun blok-blok diagram gitu. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah sistem dengan cara menyusun blok-blok diagram yang merepresentasikan sistem tersebut. Nah, pemodelan dalam Simulink ini dilakukan melalui antarmuka grafis atau GUI ya, Graphical User Interface. Nah, kalau kemarin MATLAB kita biasanya diketik menggunakan kode gitu ya, kode program. Nah, kali ini kita akan membuat sistem yang direpresentasikan dalam diagram blok, susunan diagram blok, yang mana kita bisa memanfaatkan GUI yang disediakan oleh Simulink. Nah, GUI-nya sendiri itu, Simulink-nya sendiri itu bisa kita panggil melalui MATLAB karena Simulink memang merupakan salah satu tools yang disediakan oleh MATLAB.
dengan cara pemanggilannya dilakukan dengan cara kita ketik saja Simulink di command window-nya. Seperti itu. Oke, tidak usah terlalu lama, mari kita coba langsung saja menuju ke Simulink-nya. Oke teman-teman, di layar monitor kita sudah tertampil tampilan dari MATLAB ya. Mungkin tampilannya bisa berbeda-beda tergantung dari seri yang Anda gunakan. Nah, mungkin sebelum melangkah terlalu jauh, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, yang biasanya kemudian sering kita gunakan gitu ya. Yang pertama, di sini ada command window ya. Command window di sini digunakan untuk menjalankan perintah MATLAB begitu, atau juga untuk melakukan atau menghasilkan atau menampilkan hasil dari perhitungan atau operasi yang kita lakukan. Misalkan 9 ditambah 10, nah nanti akan muncul 19. Nah ini perintah seperti ini bisa kita lakukan di command window. Kemudian di sini ada bagian current folder yang digunakan untuk menampilkan file-file yang biasanya berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah, current folder ini harus di-set letaknya sesuai dengan file yang akan kita jalankan. Nah, file yang akan kita jalankan kalau itu berbentuk program, maka bisa kita buat melalui editor ya. Ini salah satu contoh programnya begitu. Ada namanya adalah testsim.m. .m adalah ekstensi MATLAB-nya. Nah, ini berada di current folder. Ya, current foldernya harus sesuai dengan letak dari file yang akan kita jalankan. Nah, jadi bedanya adalah editor ini digunakan untuk mengedit program kita. Jadi kalau program kita panjang, kita gunakan editor. Tetapi kalau kita hanya ingin melakukan operasi-operasi yang pendek begitu, kita bisa langsung gunakan command window. Nah, setiap operasi baik yang dijalankan melalui editor ya, melalui editor di sini atau melalui command window, variabelnya akan tersimpan pada bagian workspace gitu. Misalkan A sama dengan 7, B sama dengan 9, C sama dengan A plus B begitu. Nah, operasi-operasi tadi itu kan menggunakan variabel. Nah, kemudian variabel-variabelnya akan tersimpan di dalam workspace. Nah, yang menarik adalah kenapa ini saya sampaikan adalah karena hal-hal ini nanti akan berkaitan juga dengan eksperimen kita kali ini ya, akan berkaitan dengan percobaan yang kita lakukan di Simulink, termasuk dengan variabel-variabel yang ada di Simulink nanti juga akan digunakan atau akan menggunakan variabel yang ada di workspace ini. Kemudian pemanggilan Simulink programnya juga bisa dilakukan melalui command window, dan programnya pun nanti bisa kita integrasikan dengan program yang ada di editor. Oke, kita nanti akan masuk ke program ini. Tapi sebelumnya kita coba jalankan dulu Simulink-nya. Bagaimana cara menjalankan Simulink? Pertama, kita panggil Simulink-nya dengan cara mengetikkan di command window. Kita panggil saja Simulink. Tekan. Nah, di bagian kiri nanti akan ada tulisan starting Simulink. Kemudian dia akan menunggu ya. Saat menunggu akan ada tulisan busy di sini ya. Nah, ini memang untuk menjalankan Simulink biasanya agak lama, jadi ditunggu saja begitu. Nanti kalau sudah muncul, kita akan mendapatkan Simulink library browser seperti ini. Nah, library browser ini adalah bagian dari Simulink yang menyimpan diagram-diagram blok yang bisa kita gunakan. Di sini ada banyak ya, tergantung dari versi dan instalasi yang Anda gunakan begitu. Bisa banyak, bisa sedikit, bergantung dari apa yang Anda install saat menginstal MATLAB-nya sendiri. Nah, nanti kita tidak akan
gunakan terlalu banyak, kita hanya akan percobaan sedikit saja. Yang pasti kita sudah tahu bahwa di sini ada diagram blok yang tersimpan dalam Simulink Library Browser, gitu ya. Nah, untuk menggunakan library ini nanti tinggal kita drag and drop saja begitu ke dalam tempat yang kita gunakan untuk membangun simulasinya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu ya modelnya dengan memilih dia menu new model, klik, dan nanti akan muncul window baru seperti ini, Untitled Simulink ya, ini judulnya. Nanti kalau Anda save, judulnya akan berganti sesuai dengan nama file Anda. Sementara kalau kita tidak save ya namanya adalah Untitled begitu. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan nantinya. Kita tidak akan membahas terlalu banyak di sini. Nanti bisa Anda coba sendiri begitu ya. Bisa Anda coba-coba sendiri untuk memanfaatkan menu-menu yang ada. Oke. Nah, untuk memudahkan kita bagi saja mungkin yang kiri dan kanan ya. Layarnya untuk sebelah kanan kita gunakan Simulink-nya, dan yang sebelah kiri bisa kita gunakan library browser-nya. Oke, seperti ini saja biar lebih mudah dalam membangun modelnya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa membuat modelnya itu dipecah-pecah, dalam artian dibuat dalam diagram blok yang lebih kecil begitu ya, yang lebih detail, atau langsung dalam bentuk fungsi transfer. Kita misalkan ingin membuat sebuah kalang tertutup dengan fungsi GS dan HS begitu. Nah, kita bisa membuatnya dengan memanfaatkan model-model yang ada di Simulink Library Browser ini. Pertama kita buat dulu, misalkan kita butuh fungsi alih ya. Di sini ada transfer function. Kalau Anda butuh state space pun di sini juga ada state space, ada zero pole, ada PID, bahkan ada integrator kalau Anda butuh integrator dan sebagainya. Nah, kita gunakan aja biar cepat, kita buat transfer function itu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan model-modelnya ini untuk membentuk misalkan seri, paralel, dan sebagainya begitu. Kalau Anda ingin seri ya Anda tinggal pakai dua seperti ini, kemudian Anda hubungkan dengan cara menarik ujungnya ini, kemudian masukkan di ujung yang lain seperti itu. Nah, ini menghubungkan secara seri. Kalau Anda ingin menghubungkan secara paralel, kita bisa gunakan sum gitu ya. Nah, misalkan kemudian kita paralelkan dengan fungsi alih yang lain. Nah, ini kita bisa gunakan sum. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin misalkan ada pengalinya begitu ya, kita bisa gunakan gain. Nah, misalkan kita kalikan fungsi alihnya, kita beri nilai gain gitu. Nah, ini bisa. Nah, kita hanya perlu mengalihkan seperti itu saja. Oke. Kemudian kalau Anda ingin memasukkan atau menggunakan sebuah nilai konstanta, kita bisa memanfaatkan diagram konstan ini ya. Ini biasanya digunakan untuk menjadi masukan sistem, misalkan seperti ini. Nah, oke. Bisa buat seperti itu teman-teman. Atau kalau contoh seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa membuat kalang tertutup begitu ya. Kita manfaatkan misalkan satu buah fungsi alih, kemudian kita beri dia gain begitu, gain. Nah, misalkan kita kesulitan mencari, kita bisa
ketik saja di sini di search gain. Nah, kita akan kemudian nanti library browser akan memunculkan apa yang kita cari tadi. Misalkan kita cari gain. Oke, seperti ini. Nah, untuk mempercantik saja kita bisa flip atau rotate tergantung dari keinginan kita ya. Nah, flip agar menghadapnya berbalik arah itu. Kenapa? Karena saya ingin membuat sebuah diagram blok rangka tertutup ya, kayak tadi contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kemudian ada summing point di sini. Kemudian untuk input misalkan kita gunakan konstan gitu ya. Kemudian outputnya kalau misalkan kita ingin tampilkan dalam bentuk grafik, kita bisa gunakan grafik scope di sini. Oke, kalau kita sudah mengumpulkan blok-blok tadi untuk merepresentasikan subsistem kita, kemudian kita bisa menggabungkan satu sama lainnya. Nah, misalkan seperti ini outputnya kita tampilkan di scope. Kemudian output system juga kita hubungkan sebagai feedback ya. Kita tarik saja, kemudian kita letakkan di garisnya untuk menghubungkan sama garis. Nanti akan muncul dot di sini, artinya dia terhubung. Kemudian gain di sini kita masukkan ke summing point. Hasilnya kita masukkan ke transfer function. Kemudian konstan kita masukkan sebagai input. Nah, teman-teman, setiap blok ini punya parameter-parameter yang bisa kita set ya, bisa kita set. Misalkan gain nilainya bisa kita set. Nah, misalkan gainnya adalah 3, nah itu bisa. Oke, konstan misalkan inputnya adalah kita ganti konstantannya nilainya 10, itu bisa. Kemudian termasuk di sini ini juga bisa kita ubah. Misalkan feedbacknya adalah negatif feedback ya, maka kita ganti negatif, positif dan negatif. Dia akan berubah positif dan negatif. Kalau misalkan Anda ingin positif ya, tadi kita bisa gunakan positif gini, atau negatif ya, negatif seperti ini. Tapi dalam hal ini kita akan gunakan seperti biasanya negatif feedback ya, positif negatif seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian transfer functionnya juga bisa kita ubah teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, kita tinggal kasih saja numeratornya berapa, denominatornya berapa. Nah, ini seperti kita menuliskan di editor biasanya ya. Kalau kita menulis menggunakan program MATLAB, nah kita bisa tuliskan seperti ini. Misalkan kita buat orde 2, maka kita tambahkan satu lagi S begitu ya. 1 seperti itu. Oke, nanti dia akan berubah. Nah, kemudian scope di sini nanti akan digunakan untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini dia muncul. Oke, saat ini tidak ada yang muncul karena memang tidak ada yang dijalankan begitu ya, tidak ada yang disimulasikan, maka tidak ada yang muncul. Nah, di sini saya juga akan menambahkan satu lagi contoh ya. Kalau kita ingin menampilkan grafiknya lebih dari satu gitu, kita bisa memanfaatkan MUX ini ya. MUX ini digunakan untuk menggabungkan dua sinyal, menggabungkan ya, tapi bukan menjumlahkan, tapi menggabungkan. Artinya ada dua sinyal yang bisa kita tampilkan dalam satu scope. Oke, sini satu lagi mungkin kita ambil dari masukannya saja, input begitu ya, dan kemudian kita jalankan menggunakan ini teman-teman, run. Nah, compiling, ready, selesai ya, karena memang perhitungannya cepat jadi langsung selesai. Nah, kita bisa tampilkan scope-nya untuk melihat hasilnya. Oke. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Mungkin tidak terlalu terlihat ya, tetapi sebenarnya di sini ada dua grafik. Yang pertama adalah yang ungu ini, ya, ini adalah outputnya seperti ini. Yang kedua adalah ini ya, angka kuning ini, kuning ini. Nah, kuning ini adalah
menampilkan inputnya tadi. Nah, mungkin tidak terlihat. Nah, teman-teman bisa melakukan ini ya, auto scale itu untuk menampilkan scale-nya, atau bisa juga di klik kanan di sini muncul juga auto scale-nya begitu ya. Kita bisa pilih auto scale, atau kita bisa edit saja di sini akses propertiesnya untuk menampilkan, misalkan agar lebih kelihatan jelas, saya edit sampai dengan yang di sini -1, yang di sini 15. Nah, sekarang sudah kelihatan ya angka 10. Nah, kita bisa memanfaatkan seperti itu hasilnya. Oke, ini ya, ini contoh pertama dari Simulink kita. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita punya sebuah sistem masa pegas ya, sistem masa pegas, kita edit saja dari percobaan kita yang pertama ini, tetapi kita coba ubah untuk transfer functionnya ya.